itu ibarat kita sedang naruh data-data pribadi kita di taman yang orang lain bisa pakai, bisa ambil dan repotnya bisa nanti merugikan kita. Sesuatu yang rekayasa malah dianggap sesuatu yang benar, malah yang asli dianggap yang palsu. Iya Ya, sih, ini iya, dibolak-balik itu lebih bahaya lah. Supaya anak nggak Nggak dipenuhi lari keluar kebutuhannya gitu, oleh nggak mesin lari keluar. tadi. Kan mesin nggak bisa nangis bareng kita. Selamat datang kembali di Belajar Bersama Puskurjar. Saya hadir kembali Jill Vandis. Sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah narasi yang berbunyi kurang lebih seperti ada seorang anak yang duduk sendiri di kamarnya menatap layar. Dia bercerita tentang harinya, tentang kekecewaannya, tentang lukanya. Namun dia bercerita bukan kepada orang tua, bukan kepada teman, tapi kepada kecerdasan artifisial. Kembali kita akan membahas hal-hal yang tidak selalu terlihat tentang privasi, tentang identitas dan juga masa depan anak di tengah dunia yang makin digital. Bersama dengan narasumber saya ada perwakilan dari orang tua yaitu Pak Yohan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dan juga guru kita Ibu Dewi. Halo Kak Jill. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu. Iya. Senang sekali. Seorang pengembang kurikulum yaitu Pak Taufik. Halo Pak. Halo, Kak Kita jumpa lagi judulnya Tidak Ketinggalan Praktisi yaitu Pak Zek. Halo Kak Jill. Halo juga. Thank you for being here. Terima kasih sudah kembali hadir, di mana langsung saja saya bertanya kepada perwakilan dari orang tua, kepada Pak Yohan di sini. Kan kita sebagai orang tua ya Pak, yang kita rasakan seperti apa sih pada saat kita tahu kehidupan anak yang sebenarnya sangat pribadi itu justru dibagikan kepada kecerdasan artificial. Kalau kita sebagai orang tua mungkin melihat anak kita itu awal kalinya mungkin dia senang ya. Iya. Gitu, karena dia bisa katakan merubah wajahnya dia menjadi sebuah artis atau aktor yang dia impikan. Betul. Itu kan menurut dia wah asik nih, seru nih. Iya. Nah, namun kalau kita amati dari hal itu kan berarti ada suatu data yang dikirim ke si kecerdasan artifisial. Iya. Nah, mungkin di sini kita perlu melakukan anak untuk melakukan rethinking, berpikir ulang apakah langkah yang dia lakukan ini hanya sebatas kesenangan atau ada hal yang lebih perlu diperhatikan lagi lebih dalam. Mungkin itu salah satu poin yang harus kita sadarkan ke anak adalah untuk berpikir ulang sebelum melakukan pos tersebut. Itu dia. Nah, sebenarnya ini mengkhawatirkan atau justru membantu dengan kehadiran identitas mereka yang harusnya privacy gitu ya Pak, terus masuk atau di-upload lah atau diunggah lah dan akhirnya menjadi bagian dari si KA atau kecerdasan artificial itu sendiri. Oke. Kalau tadi di awal mungkin anak belum paham, mungkin senang ya, dia happy, Iya sih. bahagia, sesuai impian dia terwujud dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Tapi kalau seiring tadi kalau dia sudah bisa berpikir ulang, mungkin dia akan berpikir ulang, wah bisa jadi nih wajah saya nanti dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, setuju ya Pak ya. Nah, itu makanya dari situ kekhawatiran anak mungkin akan bisa tumbuh dan sehingga dia bisa memahami mana yang privasi untuk umum, mana privasi untuk pribadi seperti itu sekali. Karena memang di satu sisi kita bisa melihat kehadiran artificial atau kecerdasan artificial ini sebagai ruang aman baru, anak didengarkan, anak dapat atensi tanpa dihakimi, mereka mau berubah jadi siapa aja bisa kan sebetulnya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini, sebenarnya ruang ini seperti apa sih dari sisi teknologi? Ya, mungkin kalau kehadiran ruang ini. Ya, kalau ruang ini kan sebenarnya konteksnya dengan perilaku ya. Iya. Anak itu kita kasih tahu ada di ruang mana, dia harus berperilaku apa. Contoh sederhana biasa kita ngasih tahu anak kalau misalnya ganti baju hanya di kamar tidur. Betul. Ya kan?
nggak boleh dia ganti baju misalnya di taman publik. Karena kalau ganti baju di taman publik, Waduh. ada orang lewat, Betul, ngambil foto, panjang itu urusannya. Iya. kemana-mana gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ruang digital, sudah ngerti nggak sih kita karakternya? Apalagi kalau kita bicara ruang kecerdasan artifisial, lebih dekat ke kamar tidur kah? Atau lebih dekat ke taman publik? Nah, ini sepertinya masih ada nih yang anggap kalau kita kirim chat gitu ya ke Iya. berbagai chatbot itu kayak kita sedang chat ke orang tua kita sendiri. Itu betul. Padahal tidak, itu Nah, beda banget, itu beda banget. Itu ibarat kita sedang naruh data-data pribadi kita di taman yang orang lain bisa pakai, bisa ambil dan repotnya bisa nanti merugikan kita. Gitu. Betul. Nah ini yang orang tua nih dan juga guru nih, ini harus menyadarkan anak kita betapa ruang digital khususnya kecerdasan artifisial harus dipahami dengan utuh. Setuju semuanya ya. Dimana mungkin episode sebelumnya kita narik nafas panjang, episode kali ini Lebih panjang nafasnya ya. lebih panjang lagi nih ya, tarikannya lebih panjang lagi ya. Tapi sebenarnya kita lihat dari sisi yang lebih teknis nih ya. Kebetulan Pak Zack, anak-anak kan mungkin merasa mereka sedang berada dalam kondisi lagi ngobrol. Lagi ngobrol aja nih seseorang entah dari mana atau ya ngobrol lah dengan si KA tersebut. Nah, sebenarnya yang sedang terjadi pada data mereka tuh apa sih, Pak? Nah, ini ini dia. nih. Kalau kita itu hanya melihat dari interface saja, seolah-olah kan ini kita kayak ngobrol, ada yang respon dan kita senang kan betul. direspon. Apalagi dia selalu meresponnya dengan sesuatu yang membuat kita tuh mungkin sopan gitu Iya ya. Kita, kan? nah, yang terjadi di belakangnya padahal adalah ketika kita menyampaikan sesuatu di situ, itu ibarat kita sedang bicara dengan mikrofon raksasa. Informasinya itu nanti masuk Iya. dan kemudian akan ada di dalam data centernya si perusahaan AI atau kecerdasan Iya. artifisial. Jadi kalau kita bicara nih perjalanan data, Iya. si anak itu dia masuk ke dalam server kecerdasan artifisial, maka si perusahaan itu dia bisa ngapain aja dari data yang dimasukkan sama si anak. Mau itu data rumah dia, data sekolah dia, dan mungkin kalau dia mungkin curhat, kesukaan dia, kabar gembiranya, bahkan kesedihannya dia. Iya sih. Itu semua akan dirangkai menjadi sebuah profil. Ibarat karakternya itu sedang disusun ya. Lagi menjadi puzzle. profiling sebenarnya Iya. kecerdasan artificial itu. Nah, ini kan Iya, perusahaan Anak menjadi aset bagi perusahaan itu. Aduh, ilah Bu. Itu sih ya. yang kita khawatirkan jangan-jangan si perusahaan AI-nya atau KA-nya itu bisa lebih kenal terhadap si anak Daripada orang tua. daripada gurunya. Nah, itu dia. Ini kan juga bermasalah karena ketika misalnya nanti anak-anak itu pada waktunya dia seharusnya sambil mencari jati diri, dia memperbaiki A, B, C, D, tidak lagi karena dia nanti akan lebih banyak dikendalikan oleh algoritma. Nah, itu dia sih. Ya, contohnya misalnya anak nih yang tadinya dia itu masih harusnya pilihannya masih banyak, bebas gitu ya. Tapi karena dia masukin data, kemudian algoritma itu bisa memberikan umpan balik yang kemudian dia nanti bukannya jadi bebas tapi jadi terkunci. Iya, sudah secara tidak langsung sudah diarahkan. Sudah diarahkan gitu. Oke. Itu risiko dari ketika kita tidak membentengi anak di isu privasi. Jadi orang tua benar-benar juga harus tahu mendampingi, harus tahu ada ancaman ini. Mungkin selama ini kita berpikir mereka hanya curhat, tapi pada dasarnya sebenarnya lagi pelan-pelan membangun rutinitas, pelan-pelan membuat semuanya itu direkam, dibentuk jadi pola dan akhirnya menjadi sebuah profil gitu ya. Iya. Dan profil itu mungkin dampaknya bukan sekarang, bisa jadi mungkin nanti. Itu dia. Nanti gitu ya, karena kan kita tidak tahu kalau misalnya setiap orang itu kan sekarang kita jadi target Iya. iklan misalnya, Aduh. target algoritma misalnya. Aduh, gitu. itu lagi. Ya, jadi mereka itu untuk menjadi sebuah katakanlah perusahaan yang punya power yang sangat besar, itu data kita itu adalah sumber daya yang aset terbesarnya. Data kita adalah sumber daya atau aset terbesar mereka. Nah, berarti kita juga sedang membiarkan sistem untuk lebih mengenal anak-anak daripada kita mengenal anak-anak. Ya, Tahu faktanya- gini Pak, tadi sebelum syuting saya pakai helm deh kayak di dalam gitu loh, kayak aduh gitu.
Iya ya Pak ya, mulai mikir. Ya faktanya demikian gitu. Faktanya demikian ya Pak ya. Jadi kan anak, apalagi anak-anak sekolah ya, itu kan mungkin mereka sedang dalam fase pencarian gitu ya, pencarian dunia. benar. Dunia itu sebenarnya seperti apa sih? Apa sih yang kemudian ke depan, masa depan yang dia impikan? Ya. Kan biasa anak kecil dia punya mimpi menjadi presiden, menjadi pilot, menjadi apa, Ya. menjadi apa gitu kan. Dia pasti akan mungkin pada fase-fase tertentu akan berubah sesuai dengan perjalanan hidupnya. Ya. Tapi yang menjadi masalah kalau kemudian informasi itu masuk ke dalam ruang digital, kemudian itu dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis misalnya gitu ya. Karena bisnis itu mungkin tidak mempertimbangkan ya. KA itu nggak punya empati sebenarnya Iya, kan. betul. Iya. Nggak punya empati. Jadi di kecerdasan artifisial yang kita gunakan sehari-hari, dia itu kan boleh dikatakan frictionless. Dia itu tidak memberikan banyak challenge ke Betul. kita. Apa-apa Betul. dilayani gitu Iya, kan. Ya, nurut setuju terus aja ya. ya. Makanya tempat paling enak buat curhat Pak, dia nurut. Betul. Dan sedangkan sesungguhnya karakter kita Ya. sebagai manusia anak itu dibangun karena kita tuh ada friksi, Interaksi. ada interaksi, ada masalah. Yes. Itu yang akan membangun karakter anak gitu ya. Dan itu bisa hilang kalau kemudian mereka tenggelam dalam dunia kecerdasan Mereka artifisial. tenggelam dalam dunia kecerdasan artifisial. Nah Pak, gimana sih caranya kita bisa mempersiapkan anak-anak supaya mengantisipasi ancaman privasi dan juga data pribadi dalam berinteraksi dengan kecerdasan artifisial? Ya kalau saya punya tips ya, tipsnya itu jaga. Jaga. Ya jaga. Jadi anak-anak harus tahu bahwa dia harus jaga. Tapi kalau kita mau expand, jaga itu misalnya J-nya itu adalah pertama jaga identitas. Ya. Jadi jangan sekali-kali masukin data pribadi ke dalam Jangan chatbot. sekali-sekali. Jangan sekali-kali. Nggak butuh, dia nggak butuh gitu ya. Dan sebenarnya kita bisa meminta tanggapan tanpa kita memberikan data pribadi. Nah yang kedua, A-nya itu adalah, karena jaga kan JA, A-nya itu adalah anonimkan informasinya. Nah. Kalau kita lagi ngobrol mau minta pendapat gitu ya, data-data kita ataupun juga mungkin orang lain, Ya. misalnya nama sekolah gitu ya, nama guru gitu, tidak perlu dijelasin dengan detail, Iya cukup sih. saja sebut saja guru A gitu ya, Iya. nggak perlu bilang guru Dewi gitu ya, Iya, guru betul. D gitu, cukup. Jadi dengan itu mengurangi potensi si KA itu kemudian mengkapitalisasi lah data-data itu. Kemudian yang ketiga itu adalah G, gembok curhatmu. Karena KA itu bukan buku diari, bukan. Itu dia. Karena kan seolah-olah kan enak ya, aku nyatet harianku, Iya. kemudian ada respon. Ada Ini respon. diari interaktif gitu kan. Lancar, iya Iya. betul, lagi lancar, lagi pengen tumpah semuanya, journaling juga capek gitu kan. Kita ketik aja, ada respons yang sangat menyenangkan. Padahal sebenarnya itu adalah kayak laboratorium kita ini. Kita ini kayak sedang masukin data-data di mana di situ akan dianalisis Iya, data-data betul. kita. Jadi jangan tetap responnya yang diberikan sama KA itu bukan respon manusiawi, bukan emosi, bukan empati. Itu hanyalah respon apa ya? Matematika saja. Iya ya, respon yang sudah ada hitungannya. Betul. Semuanya berbasis hitungan. Iya. Ya kalau dia bilang sayang, itu lagi nggak bilang sayang sih. Ya. Tapi aku berasa. Enggak, bukan itu. Tapi gimana? Gitu kan. Ya, jadi emosinya malah kebalik sebetulnya. Oke. Mereka nggak punya Yang emosi. Iya. nggak punya emosi betul. Yang terakhir adalah A, awasi jejak digital. Jadi kalau kita misalnya orang tua sama guru gitu, sekali-kali misalnya ajak anaknya, ayo kamu pakai KA untuk apa sih gitu ya, Iya. sambil kita coba cek ada tidak sebenarnya yang seharusnya tidak perlu dimasukkan. Iya Ini sih. tugasnya orang tua dan guru Iya. nih, gitu. Jadi dengan jaga itu harapannya kita bisa mengurangi potensi Betul. kebocoran data pribadi yang berpotensi merugikan anak di masa Iya depan. sih. Ini juga aman digunakan atau diaplikasikan di ruang kelas ya berarti ya, Iya, Bu? betul. Harus Bisa. bahkan. Harus bahkan. Tapi sebagai seorang guru dengan ancaman-ancaman yang ada di depannya ini, gimana sih caranya menjelaskan kepada anak murid, ini tuh bukan lelucon loh, this is not a joke, ini bukan hiburan. Silakan Bu. Iya. Jadi kalau anak kita ceramahi soal aturan, udah langsung bikin tembok dia. Udah nggak bisa ditembus. Ya udah ada apa-apa ya, Nah, gitu sih benar-benar. Mungkin cara yang paling efektif adalah diajak refleksi ya. Ditanya dengan membalik keadaan. Misalnya kamu yang diiniin temenmu, wajahmu diganti, Iya. kemudian diposting viral, akhirnya kamu rasanya gimana? Sedih nggak? Takut nggak? Gitu. Sampai dia merenung gitu. Begitu dia merenung, baru di situ kita masuk nih.
nasihat-nasihat Iya, kayak iya. gimana kita masukin lewat situ, bahwa sesuatu ini kalau sudah masuk ke KA atau secara umum di ruang cyber secara umum Iya. ya itu sudah sampai kapanpun nggak akan bisa hilang. Nggak bisa. Jadi permanen Iya. sekali. Dan nanti dia begitu lulus mungkin akan kuliah, setelah lulus kuliah mungkin akan Iya. bekerja, bisa juga nih digali-gali. Jejak digital HRD-nya, itu selalu jejak akan ada di digitalnya, situ dan bener. nggak akan kemana-mana ya. Betul. Jejak digital itu katanya lebih kejam daripada ibu kota. Betul sekali. Betul sekali ya. Ada terus. Ada terus Iya, kita nggak di bisa ibu kotanya aja kayaknya udah bagaimana. Meskipun gitu sepertinya rasanya. sudah dihapus, tapi hapusnya itu hapus dari layar, bukan hapus dari Iya sih, bisa dari bisa. servernya sana. Pokoknya nggak akan pernah hilang ya. Salinannya Jejak ada di digital mana-mana itu itu. selalu ada, tidak akan pernah hilang. Nah sebenarnya Bu, menurut Ibu, anak-anak tuh benar-benar memahami nggak sih dampaknya atau belum nyampe ke sana? Belum nyampe itu bukan karena mereka punya niat jahat atau abai atau apa ya, Iya. tapi mungkin karena masih usianya remaja ya. Jadi kan otak itu mungkin baru akan berhenti berkembang itu pas usia 20 ke atas kan. Iya. Jadi memang mereka itu belum matang gitu ya konsep untuk bisa berpikir jauh ke depan. Iya. Jadi kalau misalkan ada konten viral lucu ya itu sekarang. Iya. Dia kesulitan untuk Nantinya- menghubungkan sampai ke 10-20 tahun lagi Iya. gitu. Nah, tugas kita sebagai guru ya mempercepat ini supaya dia bisa lebih Awareness. melihat melihat Awareness jauh ke ya. depan awareness-nya. Oke, kalau menurut bapak-bapak sekalian ini kurangnya pemahaman karena memang mereka belum memahami, kurang memahami, atau sebenarnya karena belum ada batas yang jelas? Ya kalau dalam konteks ini ya, saya rasa kan memang sekarang itu kita hidup di era di mana semua konten itu bisa masuk ke ruang digital Iya. tanpa perlu ada kurasi. Mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak Benar, pantas. masuk gitu. semuanya ya. Dan disinilah tantangannya karena respon orang gitu ya terhadap konten-konten itu kan berbeda-beda. Ya. Ada yang kemudian dia mungkin bisa melakukan self filtering gitu ya. Ada juga yang tidak, bahkan larut gitu ya. Misalnya contohnya tadi ketika ada konten yang dibuat dengan menggunakan AI gitu ya. Iya. Untuk yang tadinya kan maksudnya kan untuk bisa memudahkan kita untuk mengkreasi Iya. sesuatu gitu ya yang bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan bisa dipakai kan untuk tadi betul. membuli, mungkin tidak hanya temannya, bahkan bisa membuli gurunya, Nah, itu membuli dia sih. orang lain gitu. Iya sih, betul. Dan ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana nih menyiapkan anak supaya tools ini tuh dipakai untuk bisa mengaugmentasi ya, membuat kamu itu bisa lebih berdaya. Nah, iya. Bukan malah untuk merugikan orang lain yang akhirnya karena jejak digital tadi ini akan merugikan kita, Betul. si anak itu untuk jangka yang panjang. Iya sih ya. Jadi kembali lagi, aku suka sekali dengan yang dikatakan Ibu, refleksi ya. Jadi mau tidak mau, karena kalau memberikan aturan, memberikan batasan, banyak yang menganggap aturan itu dibuat untuk dilanggar, apalagi kalau untuk umur segitu ya Pak Apalagi ya. remaja ya. Iya kan, jadi atau Masa ya, merontak. nah atau masuk kuping kiri, bahkan nggak sempet keluar kuping kanan karena udah keburu belok lagi sih. Jadi memang benar-benar harus, kita pun juga mesti memahaminya terlebih dahulu. Nah kalau aku boleh lagi balik ke Pak Zek, ini kan kalau kita lihat secara lebih luas, kalau kita mau ngomongin mengenai deep fake, itu bukan hanya gambar yang dimanipulasi, tapi ini tentang trust, belief, tentang kepercayaan. Pada saat anak tidak lagi yakin mana yang nyata dan mana yang dibuat, mana yang digitally altered, mana yang memang sengaja dibuat, gimana sih caranya bisa kita kasih tahu dan mengantisipasi kalau deep fake? Kan kita nggak mungkin bilang ini hoax, ini hoax, ini hoax seterusnya. Jadi mereka juga mesti punya bekal sendiri ya Pak? Iya betul. Ya jadi kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi, apalagi sekarang di era KA menjadi sangat penting karena kalau kemarin misalnya orang-orang bikin konten menggunakan Photoshop atau menggunakan video yang boleh dikatakan masih konvensional, itu masih lebih mudah ya Kelihatan untuk lah ya. dicek. Sekarang sudah semakin halus, semakin sulit kan. Dan dampaknya memang bukan hanya anak jadi kemudian hati-hati saja dengan informasi yang beredar di media sosial, tetapi dampaknya adalah dia jadi tidak percaya, lama-lama tidak percaya dengan informasi apapun yang muncul di media sosial, bahkan termasuk dari kanal-kanal yang sebenarnya terverifikasi gitu ya. Itu yang disebut dengan the liar dividends, dan dampaknya juga bisa begini nih,
konten itu atau sebuah informasi jadi abu-abu semua. Iya. Ketika misalnya yang benar itu dibilang benar, dia akan bilang misalnya dia ketahuan melakukan kesalahan, Iya. kemudian ada videonya nih, ada fotonya, dia bilang Rekayasa itu. rekayasa. Iya sih. Trust issue ya. Iya Trust, sih. ya. Krisis Ini kepercayaan. Iya. kita akan masuk ke sana nih, akan masuk ke situasi di mana trust itu yang seharusnya bukan sesuatu yang relatif gitu ya. Ini bisa menjadi sangat relatif dan itu berbahaya sekali. Itu dia. Nah, ini menarik kalau kita kalau kita bawa ini dalam lingkungan guru, lingkungan pendidikan dan juga di rumah, berarti sudah terasa dong ini trust issue atau ini kecerdasan artificial padahal jelas-jelas gitu kan. Sementara hal-hal yang sebenarnya masuknya ke ranah deepfake itu diyakini sekali. Gimana menurut Pak Yohan, gimana? Oke, kalau dari sisi orang tua ya mungkin langkah pertama tadi kita harus mengupgrade diri ya tentang literasi digital Iya sih. terhadap terutama deepfake itu karena memang sangat berbahaya tadi disampaikan Pak Zek tadi ya, sesuatu yang rekayasa malah dianggap sesuatu yang benar, malah yang asli dianggap yang palsu. Iya Nah, sih, ini iya, dibolak-balik itu lebih bahaya lah, sehingga ketika orang tua sudah memahami literasi digital tersebut sehingga kita sebagai orang tua itu bisa mendampingi anak, mengedukasi Iya. bagaimana kita bisa melihat sesuatu hasil rekayasa sama yang benar-benar buatan. Betul. Nah, itu sehingga anak kedepannya tidak melakukan hal yang tadi disampaikan Pak Zek tadi, Iya sih. berbohong demi menutupi ketidakadilan itu. Nah, sehingga Betul sih. itu kita dorong anak supaya bisa berani menyampaikan bahwa ini kalau memang rekayasa, kalau dia buatannya ya sampaikan itu buatannya. Iya gitu. sih. Nah mungkin tantangannya gini nih sekarang, kadang-kadang itu kan ada yang nelpon ngaku-ngaku sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, atau sebaliknya si orang tua ditelepon sama anaknya. Itu dia. Nah itu kayaknya itu Pernah juga menjadi. kecelakaan. Nah, Iya. Kalau dulu, Itu model dulu. itu model dulu. kalau dulu suaranya kan hanya mirip ya. Iya, iya. Sekarang sudah hampir sama. Gitu. Sama Bahkan bisa banget, video Pak. call. Bahkan bisa Iya, video call. itu udah pernah terjadi. Tapi memang ada di beberapa saat atau di beberapa kesempatan mereka targetnya yang lebih sepuh mungkin. Tapi kan memang itu juga sesuatu yang harus kita benar-benar lihat ya. Makin halus loh Pak. Makin halus. Ya. Beneran Ya, itu deh. berarti Ya. kita sebagai orang tua harus punya strategi ya, strategi mungkin kesepakatan bersama kata kunci ajaib yang hanya kita Yes, ketahui safe word. antara safe word Iya, ya, safe word, antara bener. kita dengan anak kita atau Iya. dengan keluarga kita. Nah, Iya sih. di mana posisi itu kata yang aman sama yang tidak aman itu mungkin perlu kita ciptakan Itu itu bersama. Iya, sangat-sangat terasa. Apalagi anak yang suka usil nih. Kalau Ada dulu kan aja ya. keusilan ya paling apa ngumpetin sepatu, ngumpetin buku, apa yang lempar sepatu kemana. Sekarang ya itu pakai deepfake itu kalau ngusilin sesama temannya atau bahkan ya tadi gurunya Iya. atau warga sekolah yang lain gitu ya. Jadi memang nomor satu literasi digital itu memang Betul, iya. sangat-sangat menjadi sangat urgent ya, Iya sangat-sangat sih. urgent sekali. Dan hadir secara the humanity Nah, dari guru dan orang tua itu harus Tetap benar-benar harus hadir. ada human touch itu ya. Iya. Humanity. Saya nambahin satu tips deh. Jadi kalau misalnya nih ada orang tua gitu ya, ditelepon video call gitu ya, yang satu ngaku anaknya, dia kan bisa sebenarnya orang dewasa, dia Iya. bisa menggunakan wajah anaknya, bisa menggunakan suara anaknya. Betul. Nah satu tips yang sekarang lagi ramai dipakai itu dengan rumus 3 jari. Oh, yang Jadi nempel. Iya, jadi kalau misalnya lagi telepon, misalnya dia ngaku sebagai anak kita, dan kita nggak yakin kalau itu anak kita bisa minta, tolong taruh 3 jari di wajahmu, depan wajahmu. Karena kalau kita taruh, Deep, itu Iya, si langsung buyar itu sih. Filternya ini ya. Filternya berantakan si ya. KA itu Oh. belum tentu ideal gitu ya. Oke. Nah, itu satu yang sederhana. video Untuk, call. Itu konkret tuh tips-tipsnya ya. Untuk Oke, video call, ya. untuk video call. Oke, safe word atau taruh 3 tiga jari. jari itu bisa dicoba buat kita semua untuk melindungi diri. Nah kalau misalnya balik lagi kayak anak nangis, anak yang ditiru, ya pokoknya semua gambar-gambar yang bisa masuk, anak yang minta tolong. Gimana sih supaya kita selain dengan safe word atau kata-kata aman dengan 3 jari, ada nggak sih kedekatan personal yang bisa dilakukan supaya keluarga tetap merasa aman? Perlu ya, kalau bonded itu kita perlu ciptakan ya, karena kalau dia tidak safe di rumah Gitu ya
Akhirnya tadi kan larinya seperti ke KA, curhat Iya sih. curcolnya itu. Jadi keluarga itu harus menjadi rumah impian idaman dia ya istilahnya. Betul. Jadi kalau pulang dari sekolah dia itu nggak lari kemana-mana tapi ke rumah dulu, dia mungkin bisa istirahat, terus kemudian komunikasi dengan keluarga dan sebagainya. Itu benar. penting sekali itu. Itu penting, kembali kepada rumah harus menjadi tempat di mana anak-anak merasa aman, karena kalau realitas aja bisa dipalsukan berarti kepercayaan bisa menjadi rapuh, dan ketika kepercayaan itu rapuh maka anak-anak akan mencari tempat lain untuk merasa aman. Bu Dewi sebagai seorang guru kan sekarang banyak banget nih murid yang lebih nyaman curhat ke Ya, KA betul. karena merasa tidak dihakimi, no judgment, it's a safe space. Kalau memang sedang terjadi itu sebenarnya apa sih yang hilang Bu dari relasi antara guru dan murid? Ya tadi kehadiran manusia yang memahami kebutuhannya dia gitu. Jadi kan si anak nih dia curhat ke AI atau ke KA itu karena dia butuh kan. Iya. Kadang orang dewasa di sekitarnya itu luput untuk mengidentifikasi sebenarnya si anak nih butuh apa. Iya. Akhirnya kebutuhan itu diganti sama mesin. Iya sih. Nah, kan? Nah, yang bisa dilakukan oleh guru memang harus menganalisis kebutuhan ini apa nih. Anak ini lagi butuh diapain nih. Iya. Baru kita sediakan itu dengan humanity, dengan kemanusiaan. Iya sih, supaya anak nggak Iya. dipenuhi kebutuhannya oleh mesin tadi. Betul. Kan mesin nggak bisa nangis bareng kita. Nah kalau kondisinya seperti sekarang ini ya Bu, apa sih yang masih menjadi kekuatan untuk seorang guru? Guru dia bisa menangis bareng muridnya. Dia bisa memahami kalau oh tadi malam kamu putus sama pacar ya. Iya. Oh kemarin kamu keluargamu Iya. ada yang sakit ya. Iya, Guru bisa betul. tahu kayak gitu. Kalau sih. mesin nggak ngerti kan dia. Dimasukin prompt dulu, aku putus, baru dia bilang, iya baru Itu pun udah terpola gitu. kamu Guru dia baru tiap hari putus ya. ketemu ketahuan Iya ini sih. nilainya oh kok turun ya ini anak ya. Iya. Ada apa ya. Guru bisa masuk ke sana. gitu. Disitulah memang kedekatan manusiawi itu yang Iya. tidak dimiliki, the human touch itself. Touch lagi-lagi ke human touch. Betul sekali. Nah, Pak Sek, tadi kan kita mendengar murid memang banyak yang lebih nyaman untuk berinteraksi atau minta nasihat sama kecerdasan artificial ketimbang sama guru, ketimbang sama orang tua mungkin ya akibatnya jadi tergerusnya lah relasi manusia antara guru dan juga murid. Sebenarnya mereka tuh masih mau dengerin nggak sih? Jadi kemarin ada satu riset gitu di Amerika. Iya. Jadi di sana juga ternyata cukup banyak ya anak-anak yang mereka sudah menggunakan companion AI. Jadi chatbot AI yang seolah-olah kita itu sedang bicara dengan satu profil orang tertentu ya. Iya. Ada misalnya character.ai, replika.ai dan lain-lain. Nah, jadi dari sekian banyak perjalanan ternyata ada juga anak-anak yang merasa sadar. Ini kayaknya kalau aku terus-terusan kayak gini, ini akan mengganggu hidupku. Tapi masalahnya adalah mereka untuk bisa lepas dari itu ternyata tidak mudah. Iya. Meskipun sudah sadar, tapi ketergantungan itu yang saya rasa belum tentu anak-anak kemudian dia bisa lepas dengan sendirinya. Nah, karenanya tentu ya kita ingin banget bahwa anak-anak itu paham bahwa di segala macam dunia KA yang sangat beragam ini, ada beberapa mereka boleh dikatakan nih ada yang hijau gitu ya. Iya. Mereka bisa menggunakan dengan lebih tenang, lebih aman gitu ya, tanpa kemudian mereka takut dengan dampaknya. Tapi kita juga harus kasih rambu-rambu ke dia. Ada juga nih beberapa zona-zona yang mungkin kuning atau bahkan merah, yang kalau mereka tidak sadar, itu mereka bisa terperangkap dan mungkin akan sulit untuk keluar darinya. Nah, karenanya kalau dibilang relate, tentu saja gitu ya. Ini sebenarnya nanti kembali tergantung dari pola kita sebagai orang tua dan pola kita sebagai guru. Bagaimana meyakinkan bahwa KA yang kamu pakai gitu ya, mungkin akan bisa membantu kamu dalam banyak hal, tapi kamu tidak bisa menemukan hal-hal yang manusia masih menjadi sih, sumbernya. benar. Empati, kasih sayang, Iya. dan banyak lain tentunya. Banyak kita human being, kemanusiaan, manusia kita masih menang jauh lebih Menang banyak jauh, dari kecerdasan iya, artificial iya. itu sendiri ya. Nah, langsung sekarang mungkin ke Pak Taufik ya. Setelah kita mencoba mengembalikan lagi kepercayaan dari anak-anak, kalau kita balik berbicara mengenai kurikulum nih Pak. Kita mulai bicara tentang literasi digital. Anak-anak diajarkan untuk menggunakan teknologi. Tapi apakah itu cukup Pak? Karena menggunakan tidak selalu berarti memahami. Betul.
Betul, Iya kan? sepakat sekali. Jadi kalau kita bicara literasi digital itu kan bukan hanya sebatas skill dalam menggunakan teknologi gitu ya, Iya. tapi mereka perlu memahami teknologi itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Kak Jill gitu. Jadi mereka harus paham teknologi itu sendiri, mereka harus paham konsekuensi dari pemakaian teknologi itu sendiri, dampak baik manfaat dan juga dampaknya gitu ya. Sampai ke hal-hal yang lebih lebih mikro yang mungkin kadang-kadang tidak disadari. Misalnya contoh perubahan dari sisi fisiologis misalnya. Oke. Dari mata mungkin Iya. dia saking seringnya menatap layar misalnya Iya. seperti itu, atau mungkin tiba-tiba makin lama makin bungkuk gitu. Iya, Itu hal-hal betul. yang mungkin kadang nggak disadari gitu ya, karena mereka terlalu asik dengan teknologi itu sendiri gitu. Dan juga ya tadi memahami bahwa tadi misalnya AI atau kecerdasan artifisial itu ya tadi ada sesuatu di belakangnya gitu ya, yang mana dia akan mengumpulkan data-data yang kita berikan pada dia gitu, sehingga dia bisa mengevaluasi gitu ya pemakaian teknologi itu sendiri. Jadi ketika kita bicara literasi digital sebetulnya bukan hanya tentang digital skills, tapi itu memang ada nilai, ada Iya pemahaman, ada Iya. proses yang sebetulnya holistik ya, tidak hanya menggunakan tapi dia juga bisa mengevaluasi, bisa juga mengkreasi juga gitu. Jadi itu yang memang kita sedang tekankan. Dan dalam konteks kurikulum ya saat ini kita kan punya namanya mata pelajaran informatika dan juga coding dan kecerdasan Iya. artifisial, di mana salah satu dari elemennya adalah literasi digital gitu ya. Dan di literasi digital itu kita berharap gitu ya anak-anak diajarkan oleh gurunya untuk tidak hanya mampu menggunakan teknologi itu sendiri, tapi juga bisa memahami si teknologi itu sendiri, memahami dari sisi cara kerjanya, memahami betul. dari sisi manfaatnya, dampaknya, konsekuensi yang akan didapatkan seperti itu. Ya, tetapi memang kembali lagi Iya tentunya ya ke misalnya gurunya itu sendiri. Kalau Iya. gurunya seperti Bu Dewi kayaknya Aman lah dunia ini. aman. Tapi ya, ada juga guru-guru Iya yang ya sih. masih gitu. Mungkin ada satu fakta lucu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu, kami mengembangkan namanya itu untuk seperti chatbot gitu Oke. ya. Chatbot ya apa istilahnya kayak asisten. Nah, Iya. dulu namanya kita kenal asisten guru. Iya. Nah, di aplikasi asisten guru itu kan kami yang mengembangkan ya, bekerja sama dengan salah satu korporasi lah seperti itu. Itu diperuntukkan bagi guru-guru gitu ya untuk membantu mereka misalnya membuat perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, mungkin juga mengeksplorasi beberapa informasi, dan itu berbasis AI, berbasis kecerdasan artifisial. Yang lucunya adalah ketika sudah selesai gitu kan kami evaluasi gitu aplikasi itu, di mana kami mengecek lognya gitu ya, lognya itu prom-prom yang dimasukkan oleh guru banyak itu. Ternyata banyak juga guru-guru yang memasukkan informasi-informasi pribadi. Wah, Iya. astaga. Wah, semua informasi pribadi, curhatan pribadi. Astaga. Ada, ya mohon maaf mungkin ya Cerita-cerita. piutang dan lain sebagainya masuk juga ke situ. Sangat personal masuk juga. Masuk gitu juga kan? gitu. Oke. Itu kan ya itu yang kita juga ya perlu jadi perhatian bersama Iya gitu sih, bahwa iya ternyata sih. juga selain literasi digital murid, literasi digital guru juga Betul. penting juga gitu. Even itu guru yang berkaitan dengan informatika, coding dan kecerdasan Iya. artifisial pun bisa jadi mungkin Iya. masih juga gitu Iya, ya. benar. Kita juga harus benar-benar bertanya nih ya, gimana sih kurikulum? Nah, bisa memastikan kalau anak itu tidak hanya menjadi pengguna, tapi mereka tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri. Iya, makasih Kak Jill. Jadi kalau kita bicara kurikulum literasi digital, ya, apalagi mungkin yang berkaitan dengan literasi kecerdasan artifisial, Ya. itu memang anak-anak dikenalkan juga gitu ya dengan seperti tadi mungkin disampaikan oleh Pak Zek gitu ya, zona-zona tadi ya, zona merahnya, zona kuningnya, zona hijaunya Iya. gitu ya. Kapan memang anak-anak itu bisa menggunakan kecerdasan artifisial? Misalnya contoh kalau mungkin di level-level tertentu, misalnya di level SMA atau mungkin ketika mereka sudah jadi mahasiswa, mereka memang berkecimpung di bidang pengembangan AI atau misalnya mungkin mereka mengembangkan misalnya pembuatan game yang mana AI terlibat, ya itu mungkin masih masuk di zona hijau karena dia memang melatih si kecerdasan Iya. artifisial itu.
Tapi ada juga zona-zona tertentu ya, zona kuning dan zona merahnya gitu ya. Ketika memang itu sudah berkaitan dengan privacy gitu ya. Dan itu yang perlu dipahamkan kepada anak. Dan itu kami berikan materi-materinya itu melalui mata pelajaran tadi ya, baik itu mata pelajaran informatika maupun mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya melalui elemen literasi digital. Oke. Nah, Bu Dewi sebagai guru, bagaimanakah implementasinya ini di lingkungan sekolah dengan pelajaran-pelajarannya, dengan kurikulum yang diberikan? Mungkin ada tanggapan? Ya, yang pertama sekolah dia harus menyusun kurikulum di satuan pendidikannya ya. Untuk mata pelajaran ini mana yang akan diberi porsi lebih banyak dibandingkan yang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja yang mau diajarkan. Berdasarkan pertama rapor pendidikan sekolah itu. Kan dari situ kan bisa teridentifikasi area mana yang butuh penguatan. Misalnya cyber security, kalau misalkan itu memang sekolahnya itu dipandang rentan terhadap cyber attack apa-apa, ya mungkin di literasi digital di bagian keamanan digital harus dinaikkan porsinya. Gitu. Kemudian juga selain berdasarkan rapor pendidikan juga dari sarana prasarana yang dimiliki sekolah, profil peserta didiknya seperti apa. Dan ada satu nih yang mungkin membuka peluang ya. Tadi kita di sini ngobrol tentang bagaimana data itu dikumpulkan oleh KA gitu. Kalau data yang dikumpulkan itu adalah data aktivitas belajar murid, maka bisa dipakai untuk membuat pembelajaran yang dipersonalisasi, personalized learning. Betul. Yang dulu mungkin anak kalau sudah bisa private nih, les private les private tuh kelihatan lebih perform dibandingkan anak-anak yang nggak private. Padahal tidak semua orang punya kapasitas mungkin finansial untuk bisa mengikuti les privat. Tapi AI ini sebenarnya dia bisa membuka peluang ke sana. Ketika AI-nya bisa memprofil si anak ini berdasarkan pola belajarnya dia, maka dia bisa menyediakan pembelajaran yang personal untuk anak itu. Dan itu bisa dipakai, minimal gurunya juga bisa pakai. Banyak kok tools yang bisa dipakai guru untuk membuat personalized learning ini. Jadi nggak melulu suram sih sebenarnya. Iya, betul. Bisa membuka cakrawala ke arah pembelajaran yang mungkin kita sebagai guru nggak bisa dengan mudah memprofil 40 anak sekali waktu ya. Tapi AI bisa dengan sangat cepat. AI bisa dengan sangat cepat memprofil 1000 anak bahkan. Iya, betul. Dari yang penting kan data yang kita masukkan itu ya bukan data pribadi tapi benar-benar data yang berkaitan dengan kemajuan anak tersebut ya. Jadi kita mesti melihat atau mengubah POV atau pandangan, tidak selamanya suram, tapi mungkin bisa personalize atau khusus meng-cater anak-anak, jadi dengan kelebihannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing. Apalagi yang di pendidikan khusus. Nah, itu dia. Apalagi yang di pendidikan khusus. Pak, mungkin terakhir, tadi kan kita juga sempat menyentuh mengenai deepfake, mengenai deepfake imaging. Gimana sih caranya bisa mengajarkan empati di ruang yang bahkan sebenarnya udah tidak terasa nyata lagi buat mereka. It's not real anymore, tapi kita tetap harus belajar empati. Iya, kalau kita bicara tentang empati itu sebetulnya bukan proses yang instan ya. Dan itu memang harus sesuatu yang sifatnya sistemik gitu ya, sistemik. Jadi mengajarkan empati itu juga bukan melulu menjadi tugas guru mata pelajaran atau bagian dari kurikulum, tetapi itu juga hal yang juga menyangkut misalnya budaya sekolahnya, kemudian juga teladan dari gurunya, teladan dari orang tuanya, gitu. Sehingga membangun empati itu ya memang di kurikulum ada gitu ya, ada. Sebetulnya sudah ada di kurikulum gitu ya, bagaimana empati itu dikedepankan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga memahamkan mereka bahwa kayak misalnya tadi teknologi seperti kecerdasan artifisial itu ya mereka nggak punya empati, artinya empatinya itu pseudo ya, artinya mereka based on istilahnya pola-pola yang mereka pelajari gitu ya. Nah itu kita selain memberikan pemahaman seperti itu, kita berikan pengetahuan mereka, kemudian bagaimana membangkitkan empati mereka terhadap suatu kondisi, juga bagaimana konsekuensinya yang akan dihadapi misalnya ketika temannya barangkali misalnya diusili oleh dia misalnya menggunakan deepfake gitu ya. Nah ini kan dari situ kita bisa mendorong gitu atau bisa membangkitkan rasa empati, dan itu
tidak bisa hanya tadi yang seperti saya sampaikan, saya kembali lagi gitu bahwa itu upaya yang sistemik ya, jadi bukan hanya dari satu sisi gitu ya, bukan dari satu sisi kurikulum saja, tapi juga tadi membangun budaya sekolahnya, membangun environment di rumahnya juga seperti itu. Jadi memang kami membutuhkan semua peran dari Betul semua sekali. sih, seperti itu. Jadi memang kecerdasan artificial itu tidak selamanya suram. Betul. Dibutuhkan begitu banyak kerjasama yang berkesinambungan dan juga selalu konsisten dari berbagai pihak. Iya. Tidak hanya pemangku jabatan, tapi juga dari praktisi, pengajar, kita sebagai orang Orang tua, tua juga. ya kan, penyusun kurikulum, di mana nantinya ini untuk membekali generasi muda anak-anak kita nanti. Karena teknologi memang akan terus berkembang, itu tidak bisa kita hentikan, namun cara kita mendampingi anak-anak kita masih ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk diam, kita bisa memilih untuk hadir, mendengar, dan juga membimbing. Karena di balik semua kecanggihan, anak-anak tetap punya satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu hak atas diri mereka sendiri. Bapak Ibu, Setuju terima banget. kasih banyak. Sama-sama, Terima kasih kasih. sudah hadir. Terima kasih. Saya Jilvanis, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya Belajar Bersama Puskurjar.